Warga Iran mengarak drone Amerika Serikat yang dihancurkan oleh pasukan Iran. Pengasuh pondok pesantren pencabul santriwati di Pati ditangkap polisi setelah melarikan diri. Korban kekerasan anak di daycare Little Aresya, Yogyakarta terus bertambah. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Diandra Bukti. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi pasukan militer Iran pamerkan puing drone pengintai yang diduga milik Amerika Serikat di depan warganya. Warga Iran pun bersorak-sorai merayakan hancurnya senjata musuh. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegat serangan drone musuh dekat Selat Hormuz. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa suara aktivitas pertahanan udara dan ledakan terdengar pada Rabu pagi yang dikaitkan dengan pencegatan pesawat nirawak dan pesawat pengintai kecil. Drone yang jatuh di perairan ditemukan oleh warga keesokan harinya. Iran pun merilis rekaman drone yang rusak dikeluarkan dari sebuah kapal dan dimuat ke atas kendaraan. Unit pertahanan udara Iran mengatakan bahwa mereka telah mencegat dan menembak jatuh sebuah drone pengintai musuh yang beroperasi di atas Selat Hormuz. Ribuan warga Iran bersorak-sorai ketika puing drone pengintai dipamerkan di kota Hormuz. Pasukan Iran menyebut puing ini adalah drone pengintai musuh yang mirip dengan MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Parade puing ini sebagai pesan kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa Iran pantau ketat wilayah udara dan perairan mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak Iran. Anggota Dewan Kebijakan Iran Mohsen Rezai mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berlangsung baik. Namun menurutnya Iran bersikap tidak konsisten dalam komunikasi diplomatik karena enggan mengakui komunikasi. Talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened.
You know, they're proud like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, you know, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. Amerika Serikat resmi mengakhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan Amerika Serikat menghentikan operasi ini, terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut berakhirnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah suatu kejutan. Ia yakin Amerika Serikat tetap mampu mencapai tujuan utama perang, yaitu melumpuhkan nuklir Iran. קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Pakistan mengapresiasi upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan pun menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal proses perdamaian antar dua negara tersebut. Dalam acara konferensi Pesan Islam Internasional di Islamabad, Perdana Menteri Pakistan menyatakan negosiasi pada tanggal 11-12 April lalu menjadi momen bersejarah. Lantaran untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Iran mau bertemu dan negosiasi. Pakistan pun menegaskan akan terus mengawal proses negosiasi hingga perdamaian tercapai di wilayah Teluk. मैं समझता हूं कि आज़म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा और ये भी हकीकत है कि 1979 के बाद ये पहला मौका है
कि अमेरिकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि ये वो एक अदना सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी और इसे नहायत तदब्बर, हिकमत और जोश और वलवले और अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Kunjungan tersebut salah satunya membicarakan soal penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Setelah melakukan safari diplomatik ke Pakistan, Oman, dan Rusia, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Tiba di Beijing, Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Salah satu pembahasan kedua pejabat negara adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Isu Selat Hormuz juga menjadi salah satu topik yang dibahas secara serius. Saat ini, Cina memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیما بین، بحث تنگی هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود و لزوم رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه دیدگاه‌هایی که وجود داره بحث شد. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengingatkan Cina, penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan Cina. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Diketahui kunjungan Iran ke Cina ini dilakukan tepat beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan mengguncang dan mengejutkan kawasan Erbil. Ledakan mengguncang akibat serangan drone Iran menyasar pangkalan militer Amerika Harir di Erbil, Irak. Sejumlah pesawat jet Amerika berusaha mencegat serangan drone Iran. Namun sejumlah serangan drone Iran gagal dicegat. Akibatnya sejumlah drone berhasil mengenai pangkalan militer Harir. Kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara yang menghantam permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Israel melancarkan serangan udara yang menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan kepulan asap tebal dan puing bangunan berterbangan usai ledakan terjadi. Menurut media setempat, pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan udara di Ansariyeh. Serangan tersebut berlangsung bersamaan dengan rentetan serangan lain yang menargetkan Bazuriyeh, Mansuri, dan Farzus, mengakibatkan kerusakan pada rumah warga serta akses jalan. Militer Israel menyebut sempat mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga sipil, meminta penduduk menjauh dari area yang diklaim terkait dengan Hizbullah. Namun warga tetap dilanda kepanikan pasca serangan menghantam permukiman mereka.
Pinggiran selatan Beirut telah mengalami kerusakan meluas menyusul serangan udara Israel yang berulang kali dalam beberapa pekan terakhir. Eskalasi terbaru menunjukkan kerusakan luas pada rumah dan jalan di daerah tersebut. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah mengizinkan serangan yang menargetkan seorang komandan pasukan elit kelompok Hizbullah. Pasukan pertahanan militer Israel mendadak jadi sorotan publik. Hal ini menyusul dengan foto yang memperlihatkan seorang anggota IDF merokok sambil menyelipkan sebatang rokok lainnya ke patung Bunda Maria di Lebanon Selatan. Sebuah foto baru yang memperlihatkan seorang tentara Israel tampak menghina Bunda Maria dengan memasukkan rokok ke mulutnya menjadi viral. Militer Israel sedang menyelidiki gambar tersebut yang tampaknya bocor melalui media sosial. Aksi ini menambah daftar tindakan yang dinilai tidak menghormati umat Kristen di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara yang bertugas di Debel tertangkap kamera menghancurkan patung Yesus menggunakan palu. Insiden ini memicu kecaman luas dari umat Kristen. Menyusul insiden tersebut, IDF mengkonfirmasi bahwa 2 tentara telah ditarik dari tugas tempur dan dikirim ke penjara militer selama 30 hari. Sementara seorang biarawati Katolik juga diserang di siang bolong di Yerusalem dalam serangan terbaru yang dilaporkan terhadap umat Kristen di Tanah Suci. Sebuah drone peledak milik Hizbullah kembali menyerang Israel. 1 tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius. Laporan tersebut dinyatakan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. 1 tentaranya mengalami luka serius akibat drone peledak Hizbullah. Sejumlah tentara lain dilaporkan mengalami luka ringan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Lebanon Israel. Pemukim ilegal Israel menyerang penduduk Palestina dan aktivis di Rajum Al-Ali dekat Hebron. Selain menyerang, pasukan Israel juga menangkap penduduk dan aktivis asing. Para pemukim ilegal Zionis Israel di bawah perlindungan militer Israel menyerang tanah Palestina di Rajum Al-Ali dekat Hebron. Mereka menghancurkan ladang gandum dan zaitun milik warga. Selain itu, mereka juga menyerang penduduk dan aktivis. Pasukan Israel kemudian menangkap 4 warga Palestina dan seorang aktivis asing. Pemukim ilegal dan tentara Zionis Israel semakin brutal terhadap warga Palestina. Mereka tidak segan menyerang warga Palestina dengan senjata. Seorang pemukim ilegal Zionis Israel bersenjata pentungan menyerang 2 wanita Palestina di Yerusalem. Serangan berlangsung di samping polisi Israel yang berdiri dan siap untuk campur tangan serta melindungi pemukim ilegal Zionis jika diperlukan. Sementara itu, pasukan pendudukan Zionis Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina. Aksi berlangsung selama penggerebekan di kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah milik keluarga Palestina di wilayah Masaferiyata, tepi barat Palestina. Tentara Zionis Israel memaksa penghuni rumah meninggalkan tempat tinggal mereka. Rekaman menunjukkan pasukan Israel memasuki sebuah rumah warga Palestina di kawasan Masaferiyata di bagian selatan tepi barat Palestina.
Dalam operasi tersebut, keluarga Palestina yang tinggal di rumah itu dipaksa mengosongkan bangunan dan meninggalkan lokasi. Tentara Zionis bahkan ikut mengeluarkan barang-barang penghuni rumah secara paksa. Penggerebekan tersebut memicu kepanikan warga yang tak sedikit merupakan perempuan dan anak-anak. Pemirsa, istri aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel mendesak pemerintah negaranya agar membantu membebaskan suaminya. Sebelumnya Israel memperpanjang penahanan terhadap 2 aktivis kemanusiaan asal Spanyol dan Brazil. Israel memperpanjang penahanan terhadap 2 aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Keduanya adalah warga Spanyol keturunan Palestina, Saif Abu Keshek, dan warga Brazil, Tiago Avila. Perpanjangan dilakukan hingga 10 Mei 2026. Istri Saif Abu Keshek mendesak pemerintah Spanyol untuk memberikan tekanan kepada Israel sehingga suaminya bisa segera dibebaskan. Son días difíciles, con mucha preocupación y como que tenemos 3 niños pequeños también están preguntando por su padre. No podemos hablar con Saif, no permite los israelíes que tiene contacto con nadie, solo con el cónsul español y con su abogado. Pues estamos preocupados por su situación. Está en huelga de hambre. Hoy es el 6 días que está en huelga de hambre. No tiene acceso a agua potable, solo un vaso al día. Y está en celda en aislamiento, fría la celda, con luz con alta intensidad. Warga Barcelona Spanyol bahkan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah Spanyol membantu membebaskan warganya yang ditahan Israel. Sebelumnya, 180 aktivis Global Sumut Flotilla yang berjuang menembus blokade Gaza oleh Israel ditahan tentara Israel. Mereka hendak menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Tentara Israel kemudian membebaskan 178 orang, sementara 2 orang masih ditahan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rusia mengklaim menyerang kelompok militer Ukraina di Sumi. Namun Ukraina membantah serangan tersebut justru mengenai sebuah sekolah. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerang kelompok militer Ukraina di wilayah Sumi. Target operasinya merupakan kelompok yang dinilai mengancam keamanan Rusia. Namun Ukraina membantah serangan tersebut justru menghantam sebuah taman kanak-kanak. Sejumlah fasilitas sipil juga turut diserang. Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Amerika Serikat resmi mengakhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan Amerika Serikat menghentikan operasi ini terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress
has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan, misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Atas Pertahanan RI di Iran 2009 hingga 2012, Majen TNI Purnawirawan Pak Budi Pramono. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak. Baik, Menlu AS Marco Rubio bilang Epic Fury ini sudah berakhir. Kemudian juga Trump menyatakan Project Freedom dihentikan sementara setelah 2 hari berjalan begitu. Rubio juga mendesak Cina agar membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz. Apa alasan AS menghentikan operasi ini, Pak? Ya Mbak, kalau kita membaca dari awal bagaimana ups and down-nya, bagaimana politiknya Trump yang selalu naik turun, ini saya pikir normal-normal saja dalam artian Epic Fury dianggap selesai karena objeknya telah tercapai, katanya Menlu Robi kan. Kemudian ada alasan lain dengan payung lain, what we call it Freedom Project, di mana payung ini adalah penggunaan terminologi menggunakan kata freedom dalam arti pembebasan. Apa artinya? Artinya ini adalah perang propaganda yang untuk menginvite everybody. Kenapa demikian? Inilah Mbak yang namanya coalition signaling. Jadi dia mencoba untuk memberikan signal kepada everybody, untuk negara-negara yang memang sama-sama menginginkan agar Hormuz ini berjalan normal kembali. Nah, tapi dengan seperti as usual ya, si Trump dihentikan itu Project Freedom juga secepat itu. Yang dunia juga terheran-heran, baru Project Freedom baru berapa jam sudah dinyatakan selesai. Tapi lagi-lagi Mbak, kalau menurut saya ini hanya pergantian fase. Fase dari kita mengenalkan waktu sebelumnya itu direct kinetic engagement. Nah ini dia menggunakan kinetik lagi, kinetiknya dia bahwa ini merupakan kinetic coercion yang berubah menjadi suatu coercive bargaining. Jadi ke dalam fase tawar-menawar, tapi tawar-menawarnya masih dalam tahapan coercive bargaining. Apa artinya? Apapun yang dilakukan oleh Trump tidak pernah bergeser bahwa inginnya Hormuz kembali normal dengan alasan bahwa Hormuz inilah yang membuka tutup energi global yang naik turun. Trump tidak pernah bergeser bahwa apapun yang dia lakukan, beda fase ataupun beda operasi dan lain sebagainya, tetap mengendaki zero tolerance terhadap nuklir. Kemudian bagaimana dengan pengayaan nuklir yang seharusnya itu semuanya harusnya dinolkan dan dikembalikan, dikasih ke Amerika. Itu keinginan-keinginan dia yang mana ini semua kemudian terakumulasi menjadi daya tawar bagi seorang Iran. Jadi sekali lagi Mbak, ini adalah bukan Amerika ini kalah total atau katakanlah Iran juga menang total, tidak. Tapi inilah daya tawar Iran di mana kekuatan laut bisa dirubah menjadi kekuatan diplomasi. Dalam hal ini coercive bargaining bagi seorang Iran. Itu kalau menurut saya Mbak. Baik, tapi dengan dihentikannya operasi Epic Fury dan juga Project Freedom ini, apakah ini menjadi suatu tanda bahwa Amerika Serikat sudah menyerah nih Pak menghadapi Iran, ia sudah kehabisan akal gitu? I don't think so. Kalau menyerah, give up, I don't think so. Kenapa? Karena Project Freedom-nya ini selesai, kan bukan berarti terus blokade selesai. Tetap saja paket besarnya dia itu uphold, ya, big package. Dia angkat tinggi-tinggi itu.
yang namanya paket besarnya dia. Paketnya besarnya dia ya tetap coercive military diplomacy dengan leverage, blockade leverage. Kemudian bagaimana Hormuz ini bisa diselesaikan dalam artian bisa dibuka dengan cara dia Project Freedom lah, kemudian menginvite yang saya bilang tadi coalition coalition yang signaling tadi lah, teori-teori dia itu untuk menginvite everybody, ayo kita bareng-bareng menyelesaikan masalah Hormuz. Padahal Hormuz kan ini adalah leverage-nya Iran dalam hal ini. Jadi sekali lagi Mbak, itu cara-cara Amerika agar apa? Agar pada intinya semuanya itu berujung pada zero tolerance terhadap itu nuklirnya Iran. Jadi sekali lagi tidak akan ini berhenti terus, to my perception. Amerika tetap akan bergerak sedemikian rupa sampai tercapai paket besarnya dia. Baik, Project Freedom kan ini dihentikan sementara, tapi blokade terus berjalan. Apakah AS kedepannya ini akan terus mengutak-atik Selat Hormuz, Pak, sampai negosiasi atau kesepakatan dengan Iran terkait nuklir ini tercapai? Mbak, kalau masalah mengotak-atik, ini akan terus mengotak-atik. Okay. Kenapa? Karena yang ada di backgroundnya seorang Trump ini adalah dia sebagai word police sekaligus sebagai payung besarnya negara-negara teluk. Nah, negara-negara teluk ini kan harus tetap kepercayaan, jangan sampai mistrust atau distrust kan. Ini makanya Amerika mau tidak mau dia harus menyelesaikan masalah Hormuz ini, yang pertama. Yang kedua, Trump ini kan terbebani oleh energi global, di mana energi global ini tergantung dari buka tutupnya Hormuz. Maka dari itu tidak ada cerita bagi Trump kalau misalnya kemudian selesai mengotak-atik Hormuz tersebut. Dan Trump sadar benar bahwa Hormuz ini adalah center of gravity-nya Iran, dan ini terbukti saat sekarang ini Iran mampu lift up bagaimana daya tawar sebuah Hormuz dalam hal ini. Kalau tidak bisa di lift up seperti itu dan Iran tidak mempunyai leverage tentang Hormuz, nggak mungkin Mbak yang namanya Amerika ini selesai mengotak-atik Hormuz. Impossible. Baik, terkait dengan safari diplomatik dari Iran nih Pak. Iran kan baru-baru kemarin ini berkunjung ke Cina. Tepat sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Xi Jinping begitu. Ini seperti mendahului strateginya AS untuk bertemu dengan Cina terlebih dahulu. Dan sebelumnya Amerika Serikat atau dari Rubio sendiri memperingatkan ke Cina bahwa penutupan Selat Hormuz ini hanya akan memberatkan Cina dalam jangka panjang begitu. Apa Anda melihat kunjungan Arakci ke Cina ini seperti apa nih Pak? Ini adalah advance talk, jadi cara berpikir yang selalu mendahului dari yang lain. In advance. Tadinya juga kan ke Rusia. Kemudian diplomasi ke Rusia mungkin dirasa belum cukup oleh Iran. Makanya datang ke Cina. Nah, Cina ini kan luar biasa melewati Selat Hormuz, bagaimana konsumsinya minyak dari Iran melebihi dari 80% sampai 90% kalau tidak salah. Apa artinya? Artinya bahwa Cina ini banyak diuntungkan dengan kasus saat sekarang ini. Nah, tidak ada salahnya apabila seorang Iran itu datang ke Cina untuk ibaratnya ya kita simbiosis mutualisme sampai tercipta suatu, katakanlah kalau sama Russian itu Strategic Comprehensive Defense Treaty, kemudian sama Iran ini terciptanya suatu aturan di mana sebetulnya aturan ini adalah aturan yang sudah dibuat Cina long time ago. Tapi ini jadi aturan tersebut dihidupkan kembali, yakni aturan yang tidak atau menentang dengan adanya saksi sekunder yang diterapkan oleh Amerika. Amerika kan sanksi primernya kan tidak boleh ada satu single perusahaan pun yang ada di Amerika yang berhubungan dengan Iran. Sedangkan sanksi sekundernya, any countries in this planet yang dia deal dengan Iran, maka Amerika akan bergerak, maka Amerika akan mempunyai keputusan yang akan merugikan negara tersebut. Nah, untuk mengantisipasi ini, Cina sudah membuat hukum tentang bagaimana menolak sanksi tersebut.
Nah, hukum menolak sanksi tersebut antara lain tidak boleh menghiraukan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Amerika. Baik bagi Cina, sanksi-sanksi yang diberikan oleh Amerika di mana ada hubungan ekonomi di sana dan lain sebagainya, itu dianggap tidak berguna, tidak berarti menurut hukum Cina yang sudah diterapkan. Nah, inilah yang tentunya sanksi ini mau tidak mau di-share ke Iran bahwa ya Cina telah membuat seperti itu. Kemudian fix-nya, ya agreement-nya yang katakanlah seperti Strategic Comprehensive Defense Treaty yang dibuat dengan Rusia, tentunya mereka berdua ini tidak mungkin tidak membuat suatu perjanjian yang komprehensif juga dealing with energy security, energy global security ini. Itu Mbak menurut saya. Baik, baru-baru ini Amerika Serikat juga meminta PBB menekan Iran begitu Pak, agar Selat Hormuz kembali normal. Anda melihat ini seperti apa? Tactically ya, perhaps possible gitu. Mungkin secara taktis iya itu bisa dibenarkan. Tapi operationally ya bagaimana di lapangan, apapun yang terjadi seperti itu, to my perception Mbak, ini kan Amerika juga pegang hak veto. Jadi tidak akan implementif menurut saya di lapangannya. Meskipun ya PBB berhak dan theoretically bisa melakukan itu. Tapi kita tahu bahwa Amerika, Rusia, Cina ini kan semua mempunyai hak veto. Maka Amerika dengan hak vetonya ya lagi-lagi itu akan what you call it absurd and impossible, not implementive. Itu menurut saya. Tidak bisa diimplementasikan begitu ya Pak. Nah, exactly. Terkait dengan Rusia dan Cina ini kan juga sudah bersedia untuk menjadi penengah, menjadi mediator antara ketiga negara yang saat ini sedang bertikai ini. Apakah dengan Rusia dan Cina hadir sebagai mediator, yang mana Rusia dan Cina merupakan sekutu dari Iran, ini bisa akhirnya mencapai kesepakatan, Pak? Ya, saya Mbak, saya selalu there is light at the end of the tunnel. Jadi selalu ada harapan di lorong yang gelap. Menurut saya it will be much better. Ini akan lebih baik menurut saya. Lihat saja bagaimana permainan 2015 di JCPOA, di mana P5+1 saat itu buktinya that's done, succeed. Sukses saat itu sampai Iran menyerahkan beberapa uraniumnya ke Rusia. Jadi kalau sekarang tidak hanya memakai Pakistan, ini salah satu lift up, ini salah satu leapfrog and bound. Jadi bukan hanya terobosan, tapi ini juga lompatan yang luar biasa keras untuk apa? Agar ada improving, ada perkembangan untuk mediator ke depan. Karena kalau mediatornya hanya Pakistan aja, lagi-lagi saya sampaikan pasti ada positif negatifnya, ada advantages disadvantagesnya, untung ruginya. Tapi kalau kita ajak ini negara yang mau tidak mau, dua negara ini for sure Mbak, dia tidak menghendaki adanya single domain power di Teluk Persia. Dan Rusia sama Cina tentunya dia punya leverage. Cina juga punya hubungan di mana Saudi Arabia juga sudah hedging, selalu saya sampaikan. Kemudian Rusia sendiri sama Iran sudah bentuk strategic comprehensive defense treaty. Apalagi terakhir dari Iran sudah berangkat ke Cina. Jadi saya positif Mbak, ya, saya optimis bahwa perkembangan diplomasi ke depan yang naik turun, mulai dari sukses, not successfully gitu, tapi habis itu deadlock dan sampai sekarang berganti-ganti fase ya, menjadi direct kinetic, bagaimana engagement, kemudian menjadi coercive bargaining. Mudah-mudahan coercive bargaining ini Mbak, bargaining tawar menawar yang penuh dengan kekerasan ini, dengan datangnya Rusia dan Iran, di mana Rusia dan Iran bukan berarti tidak punya hubungan sama Amerika. Kalau nggak punya hubungan, nggak mungkin kemarin di Strategic Comprehensive Defense Treaty yang digagas Rusia sama Iran, di situ kan ada 3 pilar. Pilar pertama adalah what's our next economy. Kenapa bilang bahwa ekonomi ke depan kita ini gimana? Kenapa? Karena Rusia juga di-ban. Nah, sama-sama di-ban, punya common enemy, common sense terhadap Amerika. Makanya dia akan bergerak bagaimana ekonomi kita
antara kedua negara ini ke depan. Kemudian politically Rusia kan sampai saat sekarang ini selalu konsisten, dia akan membantu negara-negara yang punya sovereignty, yang punya kedaulatan dalam hal ini Iran. Maka pilih militarily, politically, economically Rusia akan membantu Iran. Nah, apalagi kalau sekarang datang ke Cina. Sebelum Amerika datang ke Cina sudah duluan Iran itu datang ke sana. Nah, ini saya pikir advance team yang seperti ini pasti akan membuahkan sesuatu. At least Cina akan ada what you call it CB1, CB2, cara bertindak satu, bagaimana cara bertindak yang kedua seperti apa, dengan adanya asupan data dari Iran. Jadi dia akan paham benar course of action 1, course of action 2 terhadap seorang yang namanya Amerika. Dan sekali lagi Mbak, bukan hanya Rusia sama Amerika, Cina sama Amerika pun bukan berarti tidak ada hubungan secara ekonomi. Makanya dalam hal ini baik Rusia maupun Cina, to my perception, dia tidak menghendaki perang ini bergerak menjadi perang besar, perang total, dan ini tidak akan menguntungkan besar pada Rusia dan Iran. Yang situasi saat sekarang inilah Rusia beruntung. Kenapa? Karena mau tidak mau seeing others. Jadi Amerika agak melirik ke arah Middle East, tidak lagi melirik ke Ukraine. Begitu juga ya Cina dengan seperti ini, Amerika pasti focusing little bit, dia fokus ke Middle East daripada melihat situasi di South China Sea. Baik, terima kasih banyak Pak Budi sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Bapak, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat sore, terima kasih Mbak, terima kasih. Anda kembali di iNews sore pemirsa. Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku akhirnya diringkus pihak polisian setelah sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Siapa namamu siapa? Azhari. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama saya. Sing di Kiai mana kamu? Kiai apa? Betul Kiai. Ponpes apa? Cakal Mergopo. Tangkap karena apa? Nggak bisa ngomong. Pelarian Azhari, Kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan pihak kepolisian sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap oleh pihak Polresta Pati yang bekerja sama dengan Jatanras Polda Jateng serta pihak kepolisian setempat. Dari penelusuran, penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, terus ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Azhari, pelaku pencabulan santriwati, telah tiba di Mapolres Pati dan sedang diperiksa intensif oleh penyidik. Sebelum dibekuk, Azhari melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Dari penelusuran, penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, kemudian ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat sore, Vindi. Selamat sore, Diandra yang ada di studio. Baik, Vindi, bagaimana proses hukum yang berlangsung terkait dengan Azhari ini? Oke, baik. Bisa kami laporkan, saat ini saya tepat berada di depan Mapolresta Pati, yang mana tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat telah dilakukan konferensi pers terkait penangkapan Kiai Azhari yang diduga melecehkan kurang lebih ada sekitar 50 santriwati. Akan tetapi dari konferensi pers tersebut pihak Kapolresta menyebutkan bahwasannya ada 5 korban, ya ini yang pertama adalah korban yang benar-benar dilecehkan, kemudian ada 1 saksi korban, terus kemudian ada 3 korban yang telah mencabut laporannya sebelum Kiai Azhari ini ditetapkan sebagai tersangka ataupun ditangkap oleh pihak kepolisian. Maka dari itu pihak kepolisian membuka posko aduan bagi masyarakat ataupun korban dari Kiai Azhari ini agar segera melapor
supaya kasus ini bisa benar-benar terbongkar dengan real, dengan sebagaimana mestinya, sehingga tidak merugikan masyarakat. Kemudian dari kejadian tersebut KI Azhari dijatuhkan 3 hukuman ataupun 3 pasal berlapis, yaitu pasal 76E jungto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, kemudian pasal 6 huruf C jungto pasal 15 ayat 1 huruf E, kemudian pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang mana maksimal ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara. Begitu, Diandra. Baik, total ada berapa korban? Kalau korban yang sudah melapor dan mencabut laporannya itu ada 5, akan tetapi isu dan hembusan kabar dari masyarakat itu ada sekitar kurang lebih 50 korban. Khususnya juga itu dikonfirmasi oleh pihak advokat ataupun pengacara dari para korban. Akan tetapi hal itu belum bisa dibuktikan karena sampai saat ini belum ada korban yang melaporkan hal tersebut. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih Vindi melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas Vindi. Pemirsa, sebelum pelaku pencabulan santriwati ditangkap, ribuan orang menggeruduk pondok pesantren Putri Ndolokusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut polisi untuk menahan pimpinan pondok Kiai Azhari atas dugaan pelecehan terhadap puluhan santriwati. Azhari, pimpinan pondok pesantren Putri Ndolokusumo, tersangka pelecehan terhadap puluhan santriwati, ditangkap polisi. Sebelumnya warga desa Telogosari menggeruduk pondok pesantren Putri Ndolokusumo. Masa mengecam tindakan pelecehan seksual yang menelan korban hingga lebih dari 50 santriwati dan menuntut penahanan pimpinan pondok Kiai Azhari. Sementara itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Pati mengatakan mereka siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan memberikan fasilitas kepada santri agar tetap melanjutkan pendidikan. NU bersama dengan badan otonomnya ikut mengawal para korban agar sampai betul-betul ada kepastian hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ikut berpikir tentang bagaimana nasib dari santri-santri yang masih ada di sana, kemudian keberlangsungan pendidikan. Polisi menyatakan Azhari resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil Anyus melaporkan. Pemirsa, dalam kronologi yang disampaikan polisi, pimpinan pondok pesantren Ndolokusumo Pati terungkap mencabuli seorang korbannya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 10 kali. Sementara modusnya pelaku mendoktrin korbannya harus patuh kepada guru agar bisa menyerap ilmu. Dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit, setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan, dilakukan di Wonogiri, tepatnya di Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Alamat tadi yang kami sebutkan, adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa
murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian 1 saksi dari keluarga saudara AS atau pelaku, kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, kemudian 1 saksi wali murid santriwati dari Pondok Pesantren, kemudian 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, jumlah korban kekerasan anak di Daycare Little Aresya Yogyakarta terus bertambah. Hingga saat ini 182 orang tua yang anaknya diduga menjadi korban mengadu ke UPT PPA Kota Yogyakarta. Jumlah korban kekerasan anak di Daycare Little Aresya Yogyakarta masih terus bertambah. Hingga saat ini sedikitnya 182 orang tua mengadu ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA Yogyakarta. Mereka melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anak mereka saat dititipkan ke Daycare Little Aresya. Para orang tua berharap kasus ini diusut tuntas dan semua pelaku yang terlibat diproses hukum. Melakukan pengaduan 182 yang sudah kita asesmen orang tuanya itu 130, kemudian yang kurang lebih sekitar 50 atau 40 gitu yang untuk yang sudah memang mau berproses hukum dan hari ini dibuatkan untuk proses surat kuasa khususnya. Hanya merasa orang saja terkait dengan yang dosen yang diduga terlibat dalam organisasi Daycare ini, gitu ya. Harusnya yang namanya penasehat ya, atau struktur yang paling atas itu juga pasti mengetahui apa yang terjadi di dalam Daycare Aresya seperti itu. Jadi logika kami kok berbicara atau mensinyalir tetap yang oknum dosen tersebut terlibat dalam kasus Aresya. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan para pengasuh. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat dan keterangan sejumlah orang tua yang menduga adanya kejanggalan di daycare tersebut. Satreskrim Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penggerebekan dan menemukan adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak di lokasi. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bus antar lintas Sumatera dan truk tangki terbakar usai bertabrakan di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. 16 orang tewas sementara 4 orang yang berhasil selamat dirawat di rumah sakit setempat. Ada kejar lagi itu. Oh. Bus antar lintas Sumatera dan truk tangki terbakar usai bertabrakan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. 16 orang tewas akibat kecelakaan ini. 14 orang berasal dari penumpang bus dan 2 orang dari truk tangki. 3 dari 4 korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar parah hingga 90%. Sementara 1 korban lain boleh dipulangkan karena hanya mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia sampai saat ini semoga tidak bertambah dan sudah dievakuasi ke Siti Aisyah. Itu ada 16. 14 dari bus, 1 supir bus, kemudian 13 penumpang, kemudian 2 dari supir dan kernet dari truk. Kemudian untuk luka berat ada 3, kemudian 1 lagi luka ringan yaitu kernet dari bus tersebut.
Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan melakukan proses identifikasi korban dan membuka ruang postmortem untuk menerima laporan dari keluarga korban. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Presiden dan rombongan terbatas berangkat dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden dan rombongan berangkat pada pukul 9 pagi. Keberangkatan di Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Muhaimin Iskandar, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung 7-8 Mei di Filipina. Presiden RI Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di Cebu, Filipina pada pukul 13 waktu setempat. Kedatangannya disambut oleh Deputy Chief of Presidential Protocol Filipina serta barisan pasukan. Mobil maung MV3 Garuda Limousine berplat Indonesia 1 yang biasa dipakai di Indonesia pun datang menjemput Prabowo. Sejumlah pejabat turut mendampingi, antara lain Seskap Teddy Indrawijaya serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Presiden Prabowo akan membahas penguatan kerjasama antar negara ASEAN, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Anda kembali di News Sore bersama saya Dian Ramukni. Pemirsa, Zionis Israel menembaki pengungsi Gaza di tenda pengungsian. 10 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Artileri Israel menembaki pengungsi Gaza di sekitar Camp Al-Burej. 10 warga Palestina tewas, termasuk perwira polisi senior di hari ke-209 pelanggaran gencatan senjata. Koordinator LSM Gaza mengatakan Israel telah menyerang Gaza dalam 3 serangan terpisah. Di lingkungan Al-Daraj di kota Gaza, sebuah serangan menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya, termasuk putra pemimpin Hamas, Khalil Al-Hayya. Sebuah drone Israel menyerang lingkungan Zaitun di tenggara kota Gaza, menewaskan 4 warga Palestina, termasuk seorang anak-anak. Kolonel Nasim Al-Kalzani dari kepolisian Palestina tewas ketika sebuah drone Israel menargetkan kendaraannya di daerah Al-Mawasi di sebelah barat Khan Yunis. 17 warga sipil juga terluka dalam serangan ini. Israel melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut, menargetkan komandan pasukan Radwan Hizbullah bernama Malik Balot yang disebut tewas dalam gempuran tersebut. Pasukan Israel membombardir wilayah pinggiran selatan Beirut pada Rabu. Serangan ini diklaim menargetkan komandan dari kesatuan elit pasukan Radwan milik Hizbullah. Insiden ini menandai gempuran pertama di kawasan ibu kota sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan April. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan pernyataan resmi terkait operasi militer tersebut. Mereka mengonfirmasi telah menginstruksikan tentaranya melancarkan serangan. Operasi ini menewaskan komandan operasi pasukan Radwan bernama Malik Balaut. Gempuran ini menghantam sebuah apartemen di Gobeiri, tempat para petinggi kelompok tersebut sedang menggelar pertemuan. Pihak Hizbullah sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim militer Israel. Serangan juga berlanjut di berbagai wilayah Lebanon, menewaskan lebih dari 2.700 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Bentrokan terus berlanjut di luar ibu kota dengan menyasar wilayah selatan dan timur Lebanon. Serangan terbaru Israel di kawasan tersebut setidaknya menewaskan 11 warga, termasuk perempuan dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 2.700 orang telah terbunuh akibat rentetan serangan Israel.
Lebih dari 1 juta warga juga terpaksa mengungsi mencari tempat aman, sementara puluhan fasilitas kesehatan hancur lebur. Israel kini masih mempertahankan keberadaan tentaranya di wilayah selatan Sungai Litani untuk mengamankan kawasan utara mereka. Mereka turut mendesak penduduk di belasan desa setempat untuk segera mengungsi. Pertempuran juga membawa kerugian bagi pasukan pertahanan Israel. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali bersama saya pemirsa di Ayu Sore, saya Anita Dewi. Pemirsa, pasukan militer Iran pamerkan puing drone pengintai yang diduga untuk milik Amerika Serikat di depan warganya. Warga Iran pun juga bersorak-sorai merayakan hancurnya senjata musuh. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegat serangan drone musuh dekat Selat Hormuz. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa suara aktivitas pertahanan udara dan ledakan terdengar pada Rabu pagi yang dikaitkan dengan pencegatan pesawat nirawak dan pesawat pengintai kecil. Drone yang jatuh di perairan ditemukan oleh warga keesokan harinya. Iran pun merilis rekaman drone yang rusak dikeluarkan dari sebuah kapal dan dimuat ke atas kendaraan. Unit pertahanan udara Iran mengatakan bahwa mereka telah mencegat dan menembak jatuh sebuah drone pengintai musuh yang beroperasi di atas Selat Hormuz. Ribuan warga Iran bersorak-sorai ketika puing drone pengintai dipamerkan di kota Hormuz. Pasukan Iran menyebut puing ini adalah drone pengintai musuh yang mirip dengan MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Parade puing ini sebagai pesan kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa Iran pantau ketat wilayah udara dan perairan mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir, namun hal tersebut dibantah pihak Iran. Anggota Dewan Kebijakan Iran Mohsen Rezai mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive.
Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran ini berlangsung baik. Namun menurutnya Iran bersikap tidak konsisten dalam komunikasi diplomatik karena enggan akui komunikasi. Talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. You know, they're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, you know, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. Pemirsa, Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan AS hentikan operasi ini terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut berakhirnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah suatu kejutan. Ia yakin Amerika Serikat tetap mampu mencapai tujuan utama perang, yaitu melumpuhkan nuklir Iran. אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו
חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Pemirsa, Pakistan mengapresiasi upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan pun menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal proses perdamaian antara dua negara tersebut. इसी तरीके से ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मरले पर दुनिया में एक नई Dalam acara konferensi pesan Islam internasional di Islamabad, Perdana Menteri Pakistan menyatakan negosiasi pada tanggal 11 sampai dengan 12 April lalu menjadi momen bersejarah lantaran untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Iran mau bertemu dan negosiasi. Pakistan pun tegaskan akan terus mengawal proses negosiasi hingga perdamaian tercapai di wilayah Teluk. और ये भी हकीकत है कि 1979 के बाद ये पहला मौका है कि अमेरिकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि ये वो एक अदना सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी और इसे नहायत तदब्बर, हिकमत और जोश और वलवले और अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini menyatakan atau melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina, dan kunjungan tersebut ini merupakan salah satu membicarakan soal penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Setelah melakukan safari diplomatik ke Pakistan, Oman, dan Rusia, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Tiba di Beijing, Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Salah satu pembahasan kedua pejabat negara adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Isu Selat Hormuz juga menjadi salah satu topik yang dibahas secara serius. Saat ini, Cina memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیلم‌بین، بحث تنگی هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود و لزوم رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه دیدگاه‌هایی که وجود داره بحث شد. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengingatkan Cina, penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan Cina. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Diketahui kunjungan Iran ke Cina ini dilakukan tepat beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Israel melancarkan serangan udara yang menghantam permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah.
Israel melancarkan serangan udara yang menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan kepulan asap tebal dan puing bangunan berterbangan usai ledakan terjadi. Menurut media setempat, pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan udara di Ansariyeh. Serangan tersebut berlangsung bersamaan dengan rentetan serangan lain yang menargetkan Bazuriyeh, Mansuri, dan Farzus, mengakibatkan kerusakan pada rumah warga serta akses jalan. Militer Israel menyebut sempat mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga sipil, meminta penduduk menjauh dari area yang diklaim terkait dengan Hizbullah. Namun warga tetap dilanda kepanikan pasca serangan menghantam permukiman mereka. Pinggiran selatan Beirut telah mengalami kerusakan meluas menyusul serangan udara Israel yang berulang kali dalam beberapa pekan terakhir. Eskalasi terbaru menunjukkan kerusakan luas pada rumah dan jalan di daerah tersebut. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah mengizinkan serangan yang menargetkan seorang komandan pasukan elit kelompok Hizbullah. Pemirsa, tidak hanya menyerang kota Ansariyeh, Israel juga menyerang pinggiran selatan Beirut, menargetkan komandan pasukan Radwan Hizbullah, Malek Balokut. Ini yang disebut tewas dalam gempuran tersebut. Pasukan Israel membombardir wilayah pinggiran selatan Beirut pada Rabu. Serangan ini diklaim menargetkan komandan dari kesatuan elit pasukan Radwan milik Hizbullah. Insiden ini menandai gempuran pertama di kawasan ibu kota sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan April. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan pernyataan resmi terkait operasi militer tersebut. Mereka mengonfirmasi telah menginstruksikan tentaranya melancarkan serangan. Operasi ini menewaskan komandan operasi pasukan Radwan bernama Malek Balaut. Gempuran ini menghantam sebuah apartemen di Gobeiri, tempat para petinggi kelompok tersebut sedang menggelar pertemuan. Pihak Hizbullah sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim militer Israel. Serangan juga berlanjut di berbagai wilayah Lebanon, menewaskan lebih dari 2.700 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Bentrokan terus berlanjut di luar ibu kota dengan menyasar wilayah selatan dan timur Lebanon. Serangan terbaru Israel di kawasan tersebut setidaknya menewaskan 11 warga termasuk perempuan dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 2.700 orang telah terbunuh akibat rentetan serangan Israel. Lebih dari 1 juta warga juga terpaksa mengungsi mencari tempat aman, sementara puluhan fasilitas kesehatan hancur lebur. Israel kini masih mempertahankan keberadaan tentaranya di wilayah selatan Sungai Litani untuk mengamankan kawasan utara mereka. Mereka turut mendesak penduduk di belasan desa setempat untuk segera mengungsi. Pertempuran juga membawa kerugian bagi pasukan pertahanan Israel. Mereka melaporkan 17 tentaranya tewas di wilayah Lebanon Selatan usai menerima serangan balasan dari milisi Hizbullah. Negosiasi perdamaian antara kedua negara masih mandek di diskusi tingkat duta besar yang difasilitasi Amerika Serikat. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan saat ini bukan momen yang tepat bagi pemerintahannya untuk menggelar dialog tingkat tinggi dengan Israel. Di tengah situasi yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih optimis dapat menyelesaikan konflik. Ia meyakini masih ada peluang besar bagi kedua negara merumuskan kesepakatan damai pada tahun ini. Hizbullah melancarkan serangan balik ke Israel. Sebuah drone peledak milik Hizbullah kembali menyerang Israel. 1 tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius. Laporan tersebut dinyatakan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. 1 tentaranya mengalami luka serius akibat drone peledak Hizbullah. Sejumlah tentara lain dilaporkan alami luka ringan. Insiden terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Lebanon-Israel.
Pemirsa, pasukan pertahanan Israel kembali jadi sorotan publik karena tak henti-hentinya menghina agama lain. Setelah menghancurkan patung Yesus, kini tentara Israel juga memasukkan rokok ke mulut patung Bunda Maria. Sebuah foto baru yang memperlihatkan seorang tentara Israel tampak menghina Bunda Maria dengan memasukkan rokok ke mulutnya menjadi viral. Militer Israel sedang menyelidiki gambar tersebut yang tampaknya bocor melalui media sosial. Aksi ini menambah daftar tindakan yang dinilai tidak menghormati umat Kristen di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara yang bertugas di Debel tertangkap kamera menghancurkan patung Yesus menggunakan palu. Insiden ini memicu kecaman luas dari umat Kristen. Menyusul insiden tersebut, IDF mengkonfirmasi bahwa 2 tentara telah ditarik dari tugas tempur dan dikirim ke penjara militer selama 30 hari. Sementara seorang biarawati Katolik juga diserang di siang bolong di Yerusalem dalam serangan terbaru yang dilaporkan terhadap umat Kristen di Tanah Suci. Pemirsa, Zionis Israel ini menembaki pengungsi Gaza di tenda pengungsian. 10 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Artileri Israel menembaki pengungsi Gaza di sekitar Camp Al-Burej. 10 warga Palestina tewas, termasuk perwira polisi senior di hari ke-209 pelanggaran gencatan senjata. Koordinator LSM Gaza mengatakan Israel telah menyerang Gaza dalam 3 serangan terpisah. Di lingkungan Al-Daraj di kota Gaza, sebuah serangan menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya, termasuk putra pemimpin Hamas, Khalil Al-Hayya. Sebuah drone Israel menyerang lingkungan Zaitun di tenggara kota Gaza, menewaskan 4 warga Palestina, termasuk seorang anak-anak. Kolonel Nasim Al-Kalzani dari kepolisian Palestina tewas ketika sebuah drone Israel menargetkan kendaraannya di daerah Al-Mawasi di sebelah barat Khan Yunis. 17 warga sipil juga terluka dalam serangan ini. Pemirsa, pemukim ilegal dan tentara Zionis Israel semakin brutal terhadap warga Palestina. Mereka tidak segan menyerang warga Palestina dengan senjata. Seorang pemukim ilegal Zionis Israel bersenjata pentungan menyerang 2 wanita Palestina di Yerusalem. Serangan berlangsung di samping polisi Israel yang berdiri dan siap untuk campur tangan serta melindungi pemukim ilegal Zionis jika diperlukan. Sementara itu, pasukan pendudukan Zionis Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina. Aksi berlangsung selama penggerebekan di kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem. Pemukim ilegal Israel menyerang penduduk Palestina dan aktivis di Rajum Al-Ali dekat Hebron. Selain menyerang, pasukan Israel juga menangkap penduduk dan aktivis asing. Para pemukim ilegal Zionis di bawah perlindungan militer Israel menyerang tanah Palestina di Rajum Al-Ali dekat Hebron. Mereka menghancurkan ladang gandum dan zaitun milik warga. Selain itu, mereka juga menyerang penduduk dan aktivis. Pasukan Israel kemudian menangkap 4 warga Palestina dan seorang aktivis asing. Pemirsa, pasukan Israel menggerebek sebuah rumah milik keluarga Palestina di wilayah Masafer, Yatta, tepi barat Palestina. Tentara Zionis Israel memaksa penghuni rumah meninggalkan tempat tinggal mereka. Rekaman menunjukkan pasukan Israel memasuki sebuah rumah warga Palestina di kawasan Masafer, Yatta.
di bagian selatan tepi barat Palestina. Dalam operasi tersebut, keluarga Palestina yang tinggal di rumah tersebut dipaksa mengosongkan bangunan dan meninggalkan lokasi. Tentara Zionis Israel bahkan ikut mengeluarkan barang-barang penghuni rumah secara paksa. Penggerebekan tersebut memicu kepanikan warga yang tak sedikit merupakan perempuan dan anak-anak. Pemirsa, istri aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel mendesak pemerintah negaranya agar membantu membebaskan suaminya. Sebelumnya Israel memperpanjang penahanan terhadap 2 aktivis kemanusiaan asal Spanyol dan Brazil. Israel memperpanjang penahanan terhadap 2 aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Keduanya adalah warga Spanyol keturunan Palestina Saif Abu Keshek dan warga Brazil Tiago Avila. Perpanjangan dilakukan hingga 10 Mei 2026. Istri Saif Abu Keshek mendesak pemerintah Spanyol untuk memberikan tekanan kepada Israel sehingga suaminya bisa segera dibebaskan. Son días difíciles, con mucha preocupación y como que tenemos 3 niños pequeños también están preguntando por su padre. No podemos hablar con Saif, no permite los israelíes que tiene contacto con nadie, solo con el cónsul español y con su abogado. Pues estamos preocupados por su situación. Está en huelga de hambre. Hoy es el 6 días que está en huelga de hambre. No tiene acceso a agua potable, solo un vaso al día. Y está en celda en aislamiento. Fría la celda, con luz con alta intensidad. Warga Barcelona Spanyol bahkan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah Spanyol membantu membebaskan warganya yang ditahan Israel. Sebelumnya, 180 aktivis Global Sumut Flotilla yang berjuang menembus blokade Gaza oleh Israel ditahan tentara Israel. Mereka hendak menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Tentara Israel kemudian membebaskan 178 orang, sementara 2 orang masih ditahan. Pemirsa, Rusia mengklaim menyerang kelompok militer Ukraina di Sumy. Namun, Ukraina ini membantah serangan tersebut justru mengenai sebuah sekolah. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerang kelompok militer Ukraina di wilayah Sumy. Target operasinya merupakan kelompok yang dinilai mengancam keamanan Rusia. Namun Ukraina membantah serangan tersebut justru menghantam sebuah taman kanak-kanak. Sejumlah fasilitas sipil juga turut diserang. Anda masih di iNews Sore pemirsa. Pemirsa, pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku ini akhirnya diringkus pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Siapa namamu siapa? Azhari. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama saya. Sing di Kiai mana kamu? Kiai apa? Bukan Kiai. Ponpes apa? Cekal Margopo. Pelarian Asyari, kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan pihak kepolisian sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap oleh pihak Polresta Pati yang bekerja sama dengan Jatanras Polda Jateng serta pihak kepolisian setempat. Tetap semangat. Dari penelusuran, penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, terus ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri.
Asyari, pelaku pencabulan santriwati telah tiba di Mapores Pati dan sedang diperiksa intensif penyidik. Sebelum dibekuk, Asyari melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Dari penelusuran penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, terus ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Polisi mengungkap bahwa pimpinan Pondok Pesantren Dolokusumo Pati diduga mencabuli seorang korbannya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 10 kali. Sementara modusnya pelaku mendoktrin korban harus patuh kepada guru agar bisa menyerap ilmu. Setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit, setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan, dilakukan di Wonogiri, tepatnya di Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Alamat tadi yang kami sebutkan, adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian 1 saksi dari keluarga saudara AS atau pelaku, kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, kemudian 1 saksi wali murid santriwati dari Pondok Pesantren, kemudian 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Asyari di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuai sorotan publik, termasuk Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang ini mengundang keluarga korban pelecehan seksual untuk mendapat pembelaan hukum. Hotman juga siap membayar biaya perjalanan bagi korban yang mau datang ke Jakarta. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengundang secara resmi dan terbuka bagi para korban pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk berani bersuara. Hotman juga berjanji untuk memberi pengawalan hukum serta jaminan keamanan dan keselamatan korban. Jadi dari pengakuan sementara dari Sineng ini, dia masih di bawah umur. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya, dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Hotman Paris, salah satu saksi mata mengatakan jika santriwati yang menjadi korban pelecehan rata-rata berumur setingkat sekolah menengah atas.
Saksi juga mengungkap bahwa setiap korban yang sudah digauli akan diminta putus hubungan dengan orang tuanya dan menjadi anak dari pelaku. Rata-rata di bawah 17 atau di bawah 18 umurnya? SMA. SMA langsung. SMA semua berarti di bawah 18. Iya. Terus setelah itu selama dari tahun 2010 itu kebanyakan wanita, setiap wanita itu dianggap anak dia. Kalau diputus hubungan dari orang tuanya dijadikan anak dia. Terus setiap salaman itu dicium pipi kanan kiri, batuk, dan juga itu lambungnya. Itu banyak yang lihat. Kasus pelecehan para santri ini sudah dilaporkan pada tahun 2024 lalu. Di tengah penyelidikan yang tengah berlangsung, pengacara korban sempat mengalami intimidasi dan ancaman karena menolak tawaran uang ratusan juta rupiah oleh kiai. Tidak ada pengacara, Bupati tidak punya uang, kan gitu. Tidak ada pengacara Bupati ini yang tidak mau uang. Dia bilang gitu, saya jawab, saya berinisiatif kepada diri saya sendiri, tidak akan menerima uang kepada pelapor yang dilaporkan ini. Saya berkomitmen untuk membongkar, Bang. Karena apa? Ini kan undang-undang pelindungan anak, Bang. Harus penerapannya kan harus asas-asasnya harus tepat dan harus maksimal, Bang. Gitu. Setelah itu saya tidak mau, Bang. Tidak mau. Habis itu saya diancam, Bang. Di parkiran, di parkir BPN, Pati itu. Dari pepet itu ada 3 orang. Bilang, perkara ini kalau kamu bongkar, ini akan imbas besar sekali. Ini mengangkut pondok pesantren, muridnya besar, gurunya juga banyak, dan ada kaitannya dengan yang lain. Intimidasi juga terjadi pada korban dan keluarganya. Salah satu ayah dari korban mengaku semenjak dirinya melaporkan pelaku ke pihak berwajib, keluarga pelaku kerap melakukan intimidasi dan ancaman. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jumlah korban kekerasan anak di Daycare Little Aresya, Yogyakarta terus bertambah. Hingga saat ini 182 orang tua yang anaknya diduga menjadi korban mengadu ke UPT PPA Kota Yogyakarta. Jumlah korban kekerasan anak di Daycare Little Aresya, Yogyakarta masih terus bertambah. Hingga saat ini sedikitnya 182 orang tua mengadu ke unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak UPT PPA Yogyakarta. Mereka melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anak mereka saat dititipkan ke Daycare Little Aresya. Para orang tua berharap kasus ini diusut tuntas dan semua pelaku yang terlibat diproses hukum. Melakukan pengaduan 182 yang sudah kita asesmen orang tuanya itu 130, kemudian yang kurang lebih sekitar 50 atau 40 gitu yang untuk yang sudah memang mau berproses hukum dan hari ini dibuatkan untuk proses surat kuasa khususnya. Hanya merasionalkan saja terkait dengan yang dosen yang diduga terlibat dalam organisasi Daycare ini, gitu ya. Harusnya yang namanya penasehat ya atau struktur yang paling atas itu juga pasti mengetahui apa yang terjadi di dalam Daycare Aresya seperti itu Aresya. Jadi logika kami kok berbicara atau mensinyalir tetap yang oknum dosen tersebut terlibat dalam kasus Aresya. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan para pengasuh. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat dan keterangan sejumlah orang tua yang menduga adanya kejanggalan di daycare tersebut. Satreskrim Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penggerebekan dan menemukan adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak di lokasi. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan saat ini masih melakukan otopsi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui identitas para korban. 10 korban meninggal dunia kecelakaan maut yang melibatkan bis ALS dan truk tangki berhasil teridentifikasi. Tercatat 20 orang menjadi korban, 16 meninggal dunia, 3 luka berat dan 1 luka ringan. Posko postmortem dibuka, pihak keluarga diminta melapor sambil membawa berkas identitas korban untuk membantu proses DNA. Bis antar lintas Sumatera dan truk tangki terbakar usai bertabrakan di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. 16 orang tewas sementara 4 orang yang berhasil selamat dirawat di rumah sakit setempat. Lagi Pak, dah kejar lagi itu. Oh. Bus antar lintas Sumatera dan truk tangki terbakar usai bertabrakan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. 16 orang tewas akibat kecelakaan ini. 14 orang berasal dari penumpang bus dan 2 orang dari truk tangki. 3 dari 4 korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar parah hingga 90%. Sementara 1 korban lain boleh dipulangkan karena hanya mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia sampai saat ini semoga tidak bertambah dan sudah dievakuasi ke Siti Aisyah. Itu ada 16. 14 dari bus, 1 supir bus, kemudian 13 penumpang, kemudian 2 dari supir dan kernet dari truk. Kemudian untuk luka berat ada 3, kemudian 1 lagi luka ringan yaitu kernet dari bus tersebut. Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan melakukan proses identifikasi korban dan membuka ruang postmortem untuk menerima laporan dari keluarga korban. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Presiden dan juga rombongan terbatas berangkat dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden dan rombongan berangkat pada pukul 9 pagi. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Muhaimin Iskandar, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung 7-8 Mei di Filipina. Presiden RI Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di Cebu, Filipina pada pukul 13 waktu setempat. Kedatangannya disambut oleh Deputi Chief of Presidential Protocol Filipina, serta barisan pasukan. Mobil maung MV3 Garuda Limousine berplat Indonesia 1 yang biasa dipakai di Indonesia pun datang menjemput Prabowo. Sejumlah pejabat turut mendampingi, antara lain Seskap Teddy Indrawijaya serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto akan membahas penguatan kerjasama antar negara ASEAN, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua tiba di Jeddah hari ini. Jemaah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kloter 12 dari embarkasi Lombok menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Berdasarkan data, sebanyak 15 kloter jemaah calon haji dijadwalkan akan mendarat di Bandara Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah tersebut nantinya akan langsung diberangkatkan menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh wajib. Berbeda dengan gelombang pertama yang mendarat di Madinah, jemaah gelombang kedua ini memiliki prosedur khusus terkait pakaian ihram. Para jemaah diwajibkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi di tanah air. Ya, alhamdulillah kami sudah menyambut kedatangan pertama jemaah haji gelombang kedua yang mendarat di Jeddah dari SOC dari Solo, sejumlah 360 jamaah. Dan kami lihat semua berjalan lancar, begitu turun dari pesawat langsung ke tempat imigrasi dan tanpa ada segala sesuatu di imigrasi sudah selesai di tanah air sehingga mereka langsung bisa ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan mereka juga bisa menjaga kesehatan karena di Saudi sekarang sedang musim panas, memasuki musim panas, jadi pasti akan jauh lebih panas dibanding dengan di tanah air. Pemirsa, PPIH Daerah Kerja Mekah resmi memulai operasional penyambutan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua. Petugas bersiap melayani kedatangan jemaah selama 24 jam penuh, seiring Mekah yang mulai menjadi titik fokus pelayanan haji. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Herjuno Syaputra. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Menjelang pendaratan perdana gelombang kedua, Kepala Daerah Kerja Mekah terus melakukan pengecekan intensif terhadap kesiapan personil di kantor Dakar Mekah. Seluruh instrumen pelayanan mulai dari akomodasi hingga manajemen barang bawaan jemaah dipastikan siaga, mengingat arus kedatangan dari Bandara Jeddah akan berlangsung dinamis tanpa jeda tetap. Di hari pertama Kamis pagi, total 15 kloter akan diterima petugas di berbagai sektor pemondokan. Mulai kedatangan para jemaah dari gelombang kedua ini, relatif di Dakar Mekah ini nanti tidak ada istilah waktu jeda ya. Nah, kalau selama penerimaan kedatangan gelombang pertama, kita bisa mengestimasi waktu ya. Insya Allah kedatangan di gelombang pertama biasanya di jam 13 siang sampai jam 11 malam atau bahkan sampai jam 12 malam gitu. Ya, seperti itu ketika menerima gelombang pertama. Tapi nanti ketika gelombang kedua sudah mulai datang ke Makkah, itu tidak ada jadwal yang tetap. Artinya bisa datang pagi hari, kemudian siang, sore, malam. Jadi nanti para petugas PP Arab Saudi di sektor itu akan full 24 jam menerima kedatangan para jemaah. Personil tambahan dari Dakar Madinah dan bandara kini mulai diperbantukan. Prioritas kesehatan tetap menjadi fokus utama. Jemaah diwajibkan beristirahat cukup di hotel sebelum melaksanakan umroh wajib demi menjaga kebugaran fisik menjelang puncak haji.
Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, iNews Media Center Haji 2026 melaporkan.